Tapi ternyata dari RRQ Hoshi sendiri yang justru nge-ban ke arah Matildanya sekarang Ranger Mas. Ya, tak mau berlama-lama, Matilda dari arah Kiyoshi sudah diamankan karena dia tidak mau mengambil resiko. Resiko yang Betul. terlalu besar sudah terjadi di game yang pertama dan mereka tidak mau mengikuti itu. Mereka lebih memilih untuk oke, gua nggak apa-apa dan ikutin gameplay tadi. Yang penting gua ban Matildanya dibandingkan gua harus barter dengan yang tidak worth it di situ kali ya. Iya, jadi berarti kali ini kita nggak bakal melihat lagi nih adanya combo Papa Mama. Tapi sejauh ini Pokito juga masih lepas. Poveus, Pokito, tapi Barats juga masih ada. Di game pertama kita melihat adanya Barats yang menjadi sasaran ban bagi RRQ Hoshi. Sejauh ini masih bisa di-pick oleh Gifam juga, tapi Esbor, Pakito. Harusnya ya Gifam nge-ban ke arah Pakito sih, karena Earth-Levelnya tadi, wah parah banget. Kalau misalnya mereka mau main Parsha lagi, mau main ke arah hero-hero mungkin Kagura, itu backline-nya bisa banget diincar Om Moa. Iya betul. Dan obvious gak sih untuk Gifam? Karena Esmeralda besar kemungkinan bakal dipakai oleh RRQ Hoshi ya. Mereka tendensi mereka buat pakai Esmeralda itu gede banget, apalagi sekarang ada Skylar juga kan user untuk Esmeralda sendiri. Dan dia cukup kuat untuk Esmeraldanya, bisa ngebody, bisa tahanin semuanya. Jadi untuk Gifam antara mereka ngebuang Obvious atau mereka bakal ngebuang Esmeraldanya dulu sih. Karena di sana udah gak ada ekspor sendiri. Dan Gifam cukup antik sebenarnya Pakito. Dan ingin dipakai ternyata untuk Pakitonya. Bagi Gifam sendiri, padahal kita tahu tadi bagaimana efek dari Pakito yang dimainkan oleh R7. Bisa kemana-mana, rotasi yang cepat dengan adanya jab juga akan menambahkan lagi skill dash-nya dia. Namun kali ini Esmeralda dan juga Povius terlepas. Jadi kalau Povius first pick masih bisa diamankan dengan adanya Esmeralda kalau RRQ Hoshi tidak membuang ke arah dari Povius-nya kalian. Poveus, iya sih. Apalagi kalau misalnya sudah ada Poveus, berarti Esmeralda bisa menjadi pilihan. Tapi kita bakal lihat nih dari RRQ Hoshi. Poveus kah? Atau mungkin ke arah Barats? Itu dia Baratsnya langsung aja di ban. Masih nggak mau ngelepas Barats untuk untuk teman-teman dari Gifam. Dan Poveus otomatis langsung di pick. Bakal dijawab Esme? Harusnya ya, harusnya dijawab sama Esme, iya. Esme Jauhead mungkin atau Esme Popol Kupa. Esme Jauhead sih ini enak. Jauhead. Esme Jauhead ini enak banget sih, tapi kalau misalnya kita lihat di sini Esmeralda bersama Jauhead sudah menjadi pilihan seperti yang sudah kudugong. Esme Jauhead, ya kan? Kalau mau satu lagi apa? Beatrix mid lane-nya. Wow, kenapa Beatrix? Karena Beatrix gak punya dash yang terlalu maksimal. Beatrice mengandalkan positioning apalagi dengan machine gun-nya, dan itu tidak men-trigger pergerakan dari seorang Popeus Opuawa. Ya, betul. Dan itu dia kayak ini satu PR lagi untuk Gifam adalah mereka berhadapan dengan Esmeralda. Sebagaimana kita tahu Esmeralda di sini adalah salah satu counter ya untuk Povius sendiri. Semakin banyak shieldnya, otomatis Esmeralda juga akan jauh lebih senang. Tapi dari Gifam, ya mereka udah melihat dengan ada Joet juga, ini harus berhati-hati junglernya. Bisa saja terancam dengan kemunculan Finn sewaktu-waktu yang mengagetkan untuk bisa mengejek karena Finn dengan Johet itu adalah pemain yang sangat agresif. Dia suka untuk menyeberang. Untuk di menit-menit yang awal dan ternyata belum mengambil jungler sama sekali. Kagura dan juga Tamos. Ini Beatrix bisa jadi sih Ranger Mas. Ya, makanya aku bilang Beatrix ini sangatlah possible banget apalagi dengan adanya Tamus. Cuma Beatrix ini untungnya player dari Kyoshi itu play ya kan. Mereka kita udah tahu lah positioning yang bagus karena melihat Kagura sebenarnya yang menjadi benar-benar adalah sebuah masalah di mana Beatrix ini bakal bisa di-burst dan langsung hilang begitu saja Talia. Setuju sih, Beatrix dia enak banget. Dan itu dia, ternyata Parsha duluan yang diamankan. Berarti akankah mungkin di fase ban yang kedua sekarang Beatrix bakal di-ban nih oleh RRQ Hoshi? Karena kalau misalnya Beatrix dibuka, ini juga bisa untuk diamankan oleh Gifam dan bakal nge-burst banget di arah early-nya ke arah Johet. Yang pasti Johet kan kita tahu dia bakal invade dan bakal di-deny. Tapi Rafaela di-ban oleh RRQ Hoshi. Kenapa mau? Ya Rafaela berarti nggak ini ada satu buah apa ya strategi tempel yang biasanya dilakukan bersama dengan Hans. Seperti combo-combo klasik yang kemungkinan besar terjadi juga ya. Bruno Rafaela terus Granger Rafaela itu bisa saja dimainkan oleh Hans sendiri dan
dengan dibuangnya oleh Rafael di sini, gue masih melihat satu potensi lagi sebenarnya. Masih ada Alice yang bisa di-ban oleh Arkehosi. Atau kalau Arkehosi ingin mendapatkan untuk Alicia, mereka bisa banning ke arah dari hero-hero yang bisa melakukan split push kali ini. Jadi masih ada juga split pushnya Sun. Wow, sebentar. Nge-banning semua healer, apakah Angela bakal coba dipakai oleh Arkehosi sekarang, Ranger Mas? Ini masalahnya tahu gak Pengawal? Dia tuh Rafaela di band sama Estes itu untuk mengamankan Gifam untuk bermain seorang Nathan. Oke, Nathan gue lepas. Tapi lu gak ada yang bisa nge-cover Nathan lo. Jadi concernnya ke arah situ. Gua tabrak gaming dan Nathan lo bakal tumbang untuk kali ini. Jadi dia mengatasi dari seorang Rafaela dan juga Estes. Kenapa Angela tidak di-ban? Karena Angela bakal menimbulkan absorb damage. Absorb damage ini yang bakal disep oleh seorang Esmeralda nantinya ketika Geekfam tetap memaksakan untuk bermain dengan Nathan dan juga healer roamnya Opungawal. Oke, dan tanpa Hayabusa juga ya, satu hero yang punya potensi untuk melakukan split push di ban oleh Geekfam. Hero-hero dari Albert 4 sudah tidak terlihat kali ini. Bakal pakai Jambaka, nantinya masih ada Ranger untuk Albert. Dan Moya SS dan last ataupun 2 pick terakhir untuk Geekfam. Sekarang jungler 1 dan roamernya 1. Ini yang bakal berat banget karena ini harus bisa menjauhkan ya Johet yang bermain agresif di early Popol Kupa. Maka bisa menjawab Johet. Nathan kan bukan di Nathan nih. Kita lihat. Apakah bahaya nggak sih? Makanya dia masih mau berani main Nathan nggak? Oh, mereka lebih bermain ke Bruno, Tigre, loh. Pap, ingat kalau kata Pungwawa, Bruno dari yaitu gold tier minute tertinggi di MPL season 8 saat ini. Akankah Arkehosi mampu untuk mengatasinya, Pungwawa? Iya, let's see. Karena kemarin kalau kita lihat Hansnya itu dia punya posisi yang bagus banget di belakang. Dia ngelepasin wave of the wall-nya dengan sangat tepat sekali dan juga dia tidak terkontrol sebenarnya untuk di early phase-nya. Nah, sekarang ini akan tergantung kepada gangguan yang bisa diberikan oleh Finn. Kalau Finn-nya dengan Johet yang masih bisa melempar target yang pas itu bakal sangat mengganggu sekali untuk si Hansnya mendapatkan gold yang lebih banyak, tapi blue pasti pick bagi Arkehosi. Oke, tapi aku agak salah fokus sama Pak Ape yang gaul banget ya, pakai topi kebalik. Ini baru definisi CEO gaul. Semoga CEO nanti tim yang akan datang di MPL semuanya bisa menemani ya, karena bakal bisa kita sapa Opungwawa dan juga Thalia ya. Dan tentunya untuk dari para pemain tim Geekfam, mereka sudah memiliki draft yang cukup luar biasa bagus. Cuma agak sedikit bingung dengan adanya Glue kali ini. Thalia, apakah Thalia masih memilih terhadap Arkehosi dari segi draftnya? Kalau melihat dari draft ini bisa 50-50 sih, karena menurut aku Geek dengan adanya Bruno masih bisa untuk menangkan game kedua. Tapi Arkehosi juga sangat kuat dengan adanya Granger dan juga Esme. Ranger Mas. Alright, kalau gitu kita langsung menuju aja ke Land of Dawn untuk melihat fakta yang akan terbukti. Dan tentunya fakta nomor 1 yaitu mencenangkan. Seperti kalau kata berita-berita kan kayak begitu. Oke, silakan Thalia. Yes, ini dia langsung aja kita menuju ke Land of Dawn di game yang kedua. Akankah Geekfam bisa memperpanjang nyawanya? Melihat dengan adanya Glue kali ini oleh R7, kita udah jarang banget nih ngeliat Glue, apalagi di meta-meta patch terakhir. Tapi itu dia Flame Shot yang sudah langsung dilontarkan dari seorang Freeze, hampir saja berhasil untuk mendapatkan purple buff. Tapi ternyata sayangnya belum. Dari Arkehosi masih bisa untuk mengamankan buff-buffnya, sementara dari Kagura mulai mencicil ke arah seorang Clay. Memang di arah early-nya ini bisa dibilang sama-sama cepat untuk clearing minion satu sama lain dari sisi mid laner-nya ya Ranger Mas. Yes, benar banget Thalia, tapi lihat di sisi lain dari Salman masih dengan merupakan rotasi yang cukup lumayan oke. Dan ingat, Salman ini salah satu hero yang sangat difavoritkan oleh seorang Salman, dan Salman tahu betul timingnya. Melihat dari gold, tidak terlalu berbeda jauh dari game. Coba untuk farming terlebih dahulu, level 3 dan Albert sama-sama level 3. Salman di depan sana, informasi telah diberikan oleh seorang VYN, harusnya bakal coba dilempar begitu saja. Flicker telah digunakan, coba dipasangkan, segera berdampak dan Sonata. Harta tadi sangat mengambil nyawa dari seorang Salman kali ini. King Salman sudah ditumbangkan di arah tengah Thalia.
sudah ditumbangkan di arah tengah. First blood akhirnya masih bisa untuk dikantongi oleh RRQ Hoshi seperti di game yang pertama. Dan akankah kali ini Gfam bisa menahan gempuran dari RRQ Hoshi? Karena kalau early game-nya lagi-lagi Gfam di pressure, ini bakal susah banget bagi mereka. Apalagi dengan adanya Hans butuh banget farmingan. Dia butuh banget satu item seenggaknya yang bisa melelehkan hero-hero sustain yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Beralih di karakter pemain, ada Blade juga Hans berusaha untuk mendorong aja dari segi wave minionnya. Akankah Mulsium yang mencoba untuk diamankan sedikit demi sedikit, tapi sudah ada Skylar bersama dengan adanya VYN yang langsung mencoba untuk melakukan zoning balik ke arah Adam dan Hans. Dicicil satu sama lain, tapi lihat dari Winnya udah mulai taunting di menit-menit awal Renzo Mas. Oke, tapi kali ini lihat nih, hampir saja mencolong satu bola Goldbuff Junior dan gak berhasil. Hans damage-nya masih terlalu besar. Meanwhile, dari top lane sana glue dari seorang R7 kali ini benar-benar mengganggu pergerakan dari seorang Dylan. Dan bahkan dari tim RRQ mereka mengungguli segi gold dan tidak terlalu jauh. Walaupun berbeda 1000, tapi di menit yang kedua ini agak lumayan oke. Dan tempo permainan dari kedua belah pihak memilih ke arah pasif terlebih dahulu. Dari RRQ yang tadi berhasil mendapatkan kemenangan di game pertama, mereka nggak mau memaksakan karena mereka tidak mungkin dibalikan keadaannya. Ejector, Asabon Force, dan bahkan Frieza dengan santai dan aman tidak langsung terburu-buru mengeluarkan free-nya. Dia tenang banget dan pengen untuk ngegocek pergerakan dari seorang VYN kalian. Dan bergerak kali ini dari RRQ Hoshi rotasi karena bottom lane 4 orang Adamnya benar-benar diincar banget diincar dan bahkan masukin lagi ke arah turretnya dan berhasil untuk didapatkan satu buah poin pick off. Tidak ada minion yang mendukung di arah bottom lane, tapi dari sekarang Skylar sudah mulai melakukan cutting minion sementara mencoba untuk di-mirroring aja dari Gfam di sisi top lane, tapi masih terlalu sustain dari R7 dan juga masih ada wave minion jadi masih bisa ditahan. Dan kali ini sudah datang bala bantuan dari VYN dan otomatis Gfam belum bisa untuk melakukan pressure, tapi sudah ada inflation juga masih bisa ditahan dari VYN, tapi cukup keras ini itu dia satu poin pick off. Sementara R7 mencoba untuk menahan di lini terdepan untuk menghindari pergerakan dari Gfam, tapi R7 bersisa sendirian. Dia tinggal sendirian dan sebentar lagi bakal langsung jadi target utama bagi teman-teman dari Gfam, tapi ternyata apa yang terjadi, Hansnya justru yang bisa untuk diamankan. Salman cukup sekarat, masih mau lebih dari R7 ini berubah menjadi anggur-anggur kecil yang manis tapi sakit banget. Sementara itu Salma masih mencoba untuk melakukan flick out. R7 terlalu kuat Ranger Mas. Keuntungan untuk tim RRQ dengan adanya seorang Hans yang ditumbangkan dan bakal objektif gaming seperti biasa menuju ke arah sebuah turtle yang terhormat. Of the Sims sudah dimiliki Clay, ini tandanya hujan meteor dan bahkan Clay bakal benar-benar bisa memporak-porandakan backline dari tim Gfam. Lihat, belum ke-trigger dari segi pasifnya, dia masih bermain aman dan yang bisa nge-trigger sebuah pasifnya adalah seorang Albert di posisi dalam keluarga Salman dan bahkan ditumbang begitu saja. Clay lihat langsung mempedestrian dia menumbangkan Salman tak berdaya. Sekarang di depan sana juga seorang Dylan masih terus bertahan di pangsa untuk one battle situation, tapi ternyata di sisi lain ada Han yang udah siap untuk menggebok pala dari seorang Skylar. Opung Wawa. Ya, ini tempo permainan yang pelan memang dimainkan oleh RRQ Hoshi semenjak awal karena mereka punya glue. Jadi glue-nya menahan terlebih dahulu, Skylar-nya dapetin bottom lane baru rotasi. Dan ini kita melihat permainan yang cepat sekarang dari RRQ Hoshi karena mereka udah dapetin objektifnya, mereka udah dapetin bottom turret, Ranger Mas. Alright, artinya bagi depan sama seperti pasang di fight, satu fight diamankan, hasil bakal Dylan tampakkan Dylan nggak bisa berbuat banyak, double kill, tidak ada yang nge-trigger ultimate dari seorang Dylan. Dilanda masalah kali ini untuk seorang Dylan dengan tertumbang satu kali. R7 masih coba mengejar seorang Adam dia dengan gulir-gulir jeruk grab telah dikeluarkan, tapi ternyata kali ini seorang R7 hanya bisa jalan-jalan begitu saja menuju ke arah seorang Adam. Bahkan sudah dipanggil dan R7 nggak jadi tuyul lagi, memilih kabur ke arah belakang. Gibrit R7-nya Talia Langsung kabur dari R7-nya, tapi lihat bagaimana dari Alpha dan juga VYN kali ini berhasil mendapatkan satu lagi objektif target di arah top lane. Bergerak rotasi arah mid lane, berkumpul di grup bersama teman-teman yang lainnya karena sebentar lagi kita akan melihat Turtle juga yang akan hadir, tapi apa yang terjadi, R7 di arah bottom lane dia harus di-kill, harus dipancing oleh dua pemain dari Gfam, sementara itu Esmeralda nggak bisa untuk membantu dan nampaknya bakal mencoba untuk men-set up lagi dari kedua belah tim. Kali ini dari VYN sudah mulai diusir juga pergerakan oleh Dylan. Jadi diketahui satu sama lain posisinya dari masing-masing tim. Sementara itu mulai didorong dari Salman, tapi belum ada
ada Implosion yang mencoba untuk di pop up sejauh ini Ranger Mas. Alright, dan bahkan lihat turtle yang mencoba diambil oleh tim Geek Farm. PYN di depan sana. Dan Dylan juga sudah membatasi pergerakan dari tim RR Kiyoshi dan Adam. Udah dapetin satu buah objektif. Ben bakal coba membuka sebuah konsil yang dipasang begitu saja di restoran Dylan. Sekali lagi kami menuju ke arah belakang dan bakal langsung menuju ke arah backline-nya. R7 fokus ke arah Hans. Gak lihat apa yang terjadi. Menuju telah dikeluarkan dan bakal turtle di depan restoran Adam. Albert Lubang menjadi korban dan Salman kali ini bakal menjadi korban kedua. Dua harus hilang untuk kedua belah tim dan di sisi lain Frieza membeku tak bergerak PYN. Objektifnya dan flicker bro PYN. Ratu dapetin hasilnya. Yap, Albertnya tumbang tapi di sisi lain dari Gixon juga banyak banget yang berhasil untuk diamankan oleh Arkihoshi dan kali ini dari Arkihoshi mencoba untuk mendapatkan satu lagi objektif di arah mid lane. Satu tarat di tengah yang paling krusial dan aku mau ngingetin ke kalian jangan lupa buat vote momen game favorit kalian di snack video dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan skin spesial dan back to the game. Sudah ada lihat kita dari Skylar yang mencoba untuk langsung memanage dari segi wave ini di arah top lane. Dan dari Arki mencoba untuk rontokin semua inner taratnya di arah bottom lane, mencoba untuk dihabisin tapi sudah ada Benny kalau mau dicek tetap nggak connect karena seorang Salman masih ditahan aja tapi Dylan satu hit dan itu dia dan suaranya berhasil untuk mendapatkan nyawa dari seorang Dylan. Salman mencoba untuk langsung di zone ditak-takin lagi oleh PYN tapi belum ada target yang optimal, belum mau diharas dari Arki Hoshi untuk melanjutkan mereka lebih fokus untuk nge-zoning dan mendapatkan inner taratnya lagi di arah mid lane. Mereka coba ngerontokin tapi lihat di arah top lane Ranger Mas Tamusnya coba untuk split push. Oke, coba untuk melakukan split push, mencoba untuk mendapatkan objektif gaming karena tertinggal dengan 5.000 gold itu bukan hal yang baik. Tim fight dipaksakan juga nggak bakal cukup untuk bisa ngedobrak dari para pemain tim RRQ Hoshi. Cuma problemnya satu di sini adalah gimana caranya RRQ Hoshi bisa langsung menuju ke arah backline-nya kembali. Backline dari tim Geek Farm ini benar-benar cukup berbahaya. Frieza walaupun dia ditumbangin satu tapi sumber deal damage yang cukup besar akan dilancarkan oleh seorang Frieza di late game nanti. Memasuki menit yang ke-8 menuju yang ke-9 dan bahkan kita bakal sudah berada di arah mid game. Tandanya Bruno bakal lebih perkasa, Salman agak lebih kuat tapi PYN di depan sana memasang Kartor Salman gak peduli apapun yang terjadi dan Federator telah dikeluarkan di Implosion. Satu buat saja amankan, satu buat Kartor dan ditambah di sisi lain Adam gak bisa mendapatkan siapapun. PYN men-trigger jauh dari seorang Dylan. Di sisi lain setelah dimenangkan gak ada yang kena. PYN still survive in the right there. Oh my god, lihat Benny ya. Kalau berhasil mendapatkan dari bottom lane dan kita berhasil lagi dan lagi. Teori konspirasi apa ketika Seven dan seorang Albert saya menjadi casternya. Oh my god Alia. Savage yang lihat bagaimana selebrasi dari Araki Hoshi sebelum mereka mendapatkan Savage-nya. Counting Town dengan bangganya dan kali ini base-nya Geek Fam menjadi ancaman. Ketika semua inner turret-nya sudah berhasil dirontokin dan bahkan Albert-nya ganas banget dia mencoba untuk mengamankan semua jungle yang dimiliki oleh Geek Fam. Gak mau ngasih nafas, maunya ngekandangin aja seluruh pemain dari Geek Fam dan bahkan lihat kali ini Adam sudah langsung membuat dari Dominance Ice-nya tapi akankah cukup untuk menahan dan lihat damage-nya sakit banget. Flank-nya juga ditambah dan membuat Tamusnya harus hilang di muka lane of down. Sudah hilang lagi satu pemain dari Geek Fam sekarang Ranger Mas. Nah maaf, tadi agak sedikit bersin dulu ya. Oke, kali ini para pemain dari tim RRQ Hoshi sudah mengungguli dari segi 8.000 gold. Membuat RRQ Hoshi mereka berada di atas angin dan item yang wow, silakan. Ya ini berat banget buat Geek Fam agar bisa keluar karena secara kita tahu tadi Albert dengan Savage yang diraih oleh dia juga goldnya akan jauh lebih cepat lagi. Hunter Strike Endless, Victor akan ke BOD sebentar lagi. Jadi item damage untuk Albert dan tidak ada yang bisa menahan dari Geek Fam tadi. Bahkan satu buah flame shot yang diberikan oleh Clay itu damage-nya sedemikian dalam sih. Jadi hanya dengan mengandalkan Clock of Destiny dan juga Lightning yang sedang dipegang oleh Freeze kali ini agak sedikit berat, terutama untuk Tamus di sini adalah
Hero yang bisa memberikan damage memang karena dia punya War Ice, Bloodlust juga dia akan jauh lebih sustain. Tapi untuk bisa memberikan damage, Amus harus melompat ke bagian depan. Jadi Adam ketika dia melompat ke bagian depan itu akan dipanis oleh begitu banyak hero. Jangan lupakan masih ada glue yang dipakai oleh R7 yang bisa naik ke atas kepala dengan adanya split juga. Jadi harus perhatikan banget di fab opening mereka, nggak boleh melakukan kesalahan sama sekali, terutama kalau sampai kena eject seperti ini Ranger Mas. Oke, ternyata bakal ada satu buat tim Petrol keluarga Friza bakal menjadi tumbang karena telah dimiliki seorang Albert dan di depan sana ini betul-betul menjadi pilihan. Tapi para pemain dari tim Arkeosi mereka mencoba untuk mendikoi dan bahkan dengan dinner rotation. Berhasil dari keluarga dari seorang yang mendapatkan satu poin dan bahkan di sini Salman Arsila sekarang di depan sana terlalu diraih. Oh my god, ini bencana Talia. Dan bahkan berat mereka pun berhasil menumbangkan satu lagi teman dari Icam dan lihat meja terbuka lempar Anarki Hopi. Dilempar Skylarnya. Selebrasi itu Ranger Mas. Ya, sebuah eject ya, 3 point karena base tadi ditutup oleh Arkeosi Skylar. Dengan Esmeralda dia ya, balik lagi memang Esmeralda adalah salah satu hero yang seringkali dipergunakan oleh Arkeosi dan ini dia untuk hasil akhirnya 2-0 kemenangan atas Geek Fam sendiri. Dan bahkan kita melihat juga ada Savage yang terjadi di game yang kedua. Jadi untuk di early